Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun." Atau kama qala di sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, beberapa saat sebelum beliau wafat itu, Rasul masih melaksanakan sholat bersama para sahabat. Kata Anas bin Malik, kami semua sholat bersama Rasulullah, dan dalam keadaan sakit dia memimpin sholat. Tapi ketika hendak bangkit dari tahiyat awal itu, dia sudah tidak sanggup lagi berdiri. Artinya duduk. Kemudian kami berdiri, tapi Rasul memberikan isyarat untuk segera duduk, dan kami mengikutinya duduk. Hadis ini hadis menarik, Pak, karena berkaitan dengan teknik tentang tata cara sholat. Ya. Kalau imamnya uzur, saya kasih contoh. Kalau sholat berjamaah, mungkin imamnya waktu takbir itu dalam keadaan sehat, jajar. Tapi kita sering jumpai pada rakaat kedua, ketiga tuh, ya, imam jatuh. Mungkin karena stroke, mungkin karena anfal, mungkin karena pingsan, ya, macam-macam alasan yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Bapak bisa lihat di YouTube, gitu ya. Bisa saksikan seorang imam tidak mampu berdiri, itu, Pak. Ada yang kakinya lumpuh. Mungkin nggak? Bukan tidak mungkin, mungkin. Kita bisa saja mengalami hal itu, Pak. Kita sering jadi imam nih, memungkinkan untuk mengalami peristiwa seperti itu. Untunglah Islam sudah memberikan bimbingan bagaimana cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam keadaan seperti tadi itu. Nah, para ulama jumhur mayoritas, ya, sekalipun ada beberapa mazhab yang ikut seperti hadis tadi tuh, ya, duduk. Tapi mayoritas ulama semua, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu, Imam Auza'i, bahwa kalau seorang imam sudah tidak mampu berdiri di perjalanan tuh, bukan dari awal ya, di perjalanan rakaat kedua, tahiyat awal nggak bisa bangun karena stroke, karena lumpuh, karena lain hal, tapi dia masih dalam keadaan sadar memimpin tuh, maka makmum harus tetap berdiri. Ya. Makmum harus tetap bangun, sekalipun imam tidak bisa bangun, tapi dia masih bisa mimpin. Jadi makmum tetap harus berdiri, karena berdiri itu hukumnya rukun dia, ya, bukan sunnah, rukun, harus bangun, sekalipun imamnya tetap duduk. Nah, kalau kita dari hadis ini, Pak, Nabi Muhammad SAW di ujung-ujung kehidupannya itu masih mau berusaha untuk sholat tuh, Pak. Bayangkan dalam keadaan sakit, dia masih mau mimpin sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan kita? Kalau Rasulullah membimbing kita supaya ayo
Jangan tinggalkan sholat berjamaah itu di masjid. Sekalipun dalam keadaan sakit sudah parah tuh Pak. Gak lama lagi terus dia wafat. Kita baru kena flu sedikit, gak bisa pergi ke masjid. Berbagai alasan, takut nular lah, lemes lah, gak enak lah, macam-macam. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan menganggap remeh perkara sholat berjamaah ini, Pak. Karena penting. Ya, bimbingannya tadi memang ada perdebatan panjang tentang itu, Pak ya. Tapi saya nggak perlu banyak mengungkapkan itu. Di kesimpulannya, kalau imam tidak sanggup berdiri atau uzur tuh, maka makmum harus terus ya melanjutkan seperti biasanya. Tapi kalau imam sudah tidak mampu, ya dia kasih syarat untuk segera digantikan oleh yang baru, yang di belakang tuh. Jadi imam, kalau kita merasa memang sudah tidak mampu lagi nih, berat bacanya, berat, ya, salah-salah, balelo, sudah, ya nggak bisa bangun, kasih syarat. Boleh saja macam-macam, boleh telunjuk saja ke depan, lalu dia bergeser ke kiri, maka yang di belakang melangkah ke depan. Jadi kalau kita tidak mampu memimpin sholat itu, sudah serahkan ke yang lainnya. Tapi kalau sejak awal sudah tidak mampu, maka jangan coba-coba menerima jadi imam. Oh, dosa nggak kuat. Dari segi bacaan, saya batuk-batuk misalnya ini, jangan paksakan. Udah batuk-batuk dipaksakan, kacau bacanya. Yang kedua dari hadis tadi itu, bahwa sedapat mungkin sholat itu harus berdiri, Pak. Ya memang rukun berdiri. Oleh karena itu, kalau kita memulai sholat wajib, Pak, ya, takbiratul ihram itu harus berdiri. Sekalipun setelah itu tidak sanggup berdiri, dia boleh duduk. Aduh, saya nggak bisa berdiri di masjid, Pak. Gak mungkin, wong dari rumah dia bisa jalan. Dari rumah dia bisa jalan. Maknanya dia bisa berdiri. Kenapa di masjid nggak bisa bangun waktu takbiratul ihram yang pertama tuh? Jadi begitu takbiratul ihram itu berdiri dulu, selesai duduk atau berbaring. Jadi yang awal itu wajib kena berdiri. Alasannya apa? Dari rumah kita bisa jalan, ya. Dari rumah kita bisa jalan, artinya kita bisa berdiri. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.